Yudas pertama ayat 16 ditambah Yudas pertama ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang itu selalu saja menggerutu dan menyalahkan orang lain. Mereka hidup menurut keinginan-keinginan mereka yang berdosa. Mereka membual mengenai diri sendiri dan menjilat orang supaya mendapat keuntungan. Mereka inilah orang-orang yang menimbulkan perpecahan. Mereka tidak dikuasai oleh Roh Allah. Mereka tidak dikuasai oleh Roh Allah, melainkan oleh keinginan-keinginan tabiat duniawi. Jadi dari ayat ini kita melihat, jika seseorang itu dikendalikan oleh jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, maka apa yang terjadi? Alkitab berkata, orang itu selalu saja menggerutu. Orang itu menyalahkan orang lain. Mereka hidup menurut keinginan-keinginan mereka yang berdosa. Dan bahkan Alkitab berkata mereka membual mengenai diri sendiri dan menjilat orang supaya mendapat keuntungan. Dan Alkitab juga berkata mereka inilah orang-orang yang menimbulkan perpecahan. Mereka tidak dikuasai Roh Allah, melainkan oleh keinginan-keinginan tabiat dunia. Jadi itu sebabnya menghadapi fakta-fakta di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya harus cerdas. Sebab apa? Sejak dari awal manusia itu diciptakan, Tuhan itu berbicara kepada manusia melalui rohnya, bukan jiwa. Jadi itu sebabnya menghadapi fakta-fakta buruk di dalam kehidupan ini tadi, jangan kita itu dikendalikan oleh jiwa. Tetapi roh kita harus datang kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Sebab apa? Kalau jiwa kita itu mengendalikan tubuh, maka hidup pasti cenderung dikuasai daging. Hidup pasti dikuasai iblis. Itu. Apabila jiwa seorang Kristen ini tidak benar-benar, jiwanya itu tidak patuh dan tunduk kepada Tuhan melalui rohnya, maka orang tersebut akan merusak rencana Tuhan dan mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar di dalam hidupnya. Contoh di dalam Alkitab, ketika bangsa Israel ini tadi diperbudak di Mesir, dan mereka ini berseru-seru minta pertolongan Tuhan. Dan setelah Tuhan tolong bangsa ini dikeluarkan dari Mesir menuju tanah perjanjian, dituntun oleh Tuhan sendiri. Alkitab berkata, baju tidak koyak, kasut tidak rusak. Hebat luar biasa, dituntun Tuhan. Masuk padang gurun, dipelihara oleh Tuhan. Tidak pernah kekurangan satu apapun. Tetapi senantiasa bangsa ini bersungut-sungut, dan pada waktu diutus bangsa ini tadi oleh Tuhan melalui Musa untuk mengintai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, ya, mereka ini tidak mempunyai pikiran yang positif, senantiasa negatif. Sehingga apa? Dampak daripada mereka yang tidak bisa bersyukur dan bersungut-sungut sebab mereka itu dikendalikan oleh jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak ini tadi, bukan dipimpin oleh roh ini tadi. Dampaknya apa, saudara? Mereka ini menanggung akibatnya. Dikatakan Alkitab di dalam Bilangan 14 ayat 33 sampai 34, sesuai jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun. Maka dampaknya apa, saudara? Oleh sebab bangsa ini bersungut-sungut, saudara, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya, mereka dihukum oleh Tuhan, diputar di padang gurun 40 tahun. Saudara bisa bayangkan, padang gurun itu ya gambaran sesuatu yang sangat ekstrim. Kalau malam itu dingin luar biasa, kalau siang itu panas luar biasa. Situasi keadaan yang mana tidak ada orang yang pernah mau tinggal di padang gurun, betul? Nah, lihat, ketika seseorang itu dikendalikan oleh jiwa, hidupnya itu dikuasai oleh daging dan iblis.
Sehingga apa? Mendapat penghukuman Tuhan. Diputar di padang gurun 40 tahun. Sehingga Alkitab juga berkata apa? Akibatnya anak-anakmu akan mengembara sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Nah, jadi itu sebabnya hari ini saya mengingatkan saudara menghadapi fakta-fakta di dalam kehidupan. Jangan hidup saudara dikendalikan oleh jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Kalau kita itu dikendalikan oleh jiwa, maka hidup kita ini cenderung dikuasai daging, cenderung dikuasai iblis. Tuhan Yesus memberkati.